Halo anak-anak semuanya, berjumpa lagi dengan Bu Tini. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang pembelajaran tema 1, subtema 1. Kali ini kita akan membahas materi pada pembelajaran 4 dan 5. Materi yang akan kita bahas pada pembelajaran kali ini, yang pertama yaitu macam-macam gabungan gerak berjalan dan berlari. 2. Ciri-ciri makhluk hidup. 3. Menerapkan sila pertama Pancasila. Dan yang keempat yaitu penjumlahan dua bilangan. Yang pertama, kita akan membahas macam-macam gabungan gerak berjalan dan berlari. 1. Berjalan ke samping kiri. 2. Berjalan ke samping kanan. 3. Berjalan ke depan. 4. Berjalan ke belakang. 5. Berlari ke depan. 6. Berlari ke belakang. 7. Berlari ke samping kanan. 8. Berlari ke samping kiri. Dan yang ke-9 yaitu berlari berbelok-belok atau sering disebut zigzag dan membentuk lingkaran. Gabungan gerak berjalan dan berlari ini biasanya digunakan dalam permainan. Nah, salah satu permainan yang menggunakan gabungan gerak berjalan dan berlari yaitu permainan kuda-kudaan. Apa itu permainan kuda-kudaan? Bermain kuda-kudaan merupakan salah satu kegiatan olahraga. Permainan kuda-kudaan dapat membantu memperkuat tangan dan kaki. Permainan ini juga melibatkan gerak yang merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Karena dalam pembelajaran kemarin kita sudah mempelajari tentang gerak, kali ini kita akan mempelajari ciri makhluk hidup yang lain, yaitu makhluk hidup membutuhkan makanan. Setiap makhluk hidup membutuhkan makanan. Makanan digunakan makhluk hidup untuk memperoleh tenaga sehingga dapat melakukan berbagai kegiatan dan dapat bertahan hidup. Makanan makhluk hidup berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Yang pertama, kita akan membahas makanan manusia. Makanan manusia berasal dari hewan dan tumbuhan. Sebagai contoh, seperti yang ada pada gambar, ada nasi, sayur, ikan, dan telur. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia sebaiknya makan makanan yang bergizi seimbang. Makanan bergizi seimbang mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Selanjutnya, kita akan membahas makanan hewan. Makanan hewan berasal dari hewan dan tumbuhan. Ada juga hewan yang hanya makan makanan dari hewan saja. Misalnya yaitu daging. Hewan dapat dibedakan berdasarkan jenis makanannya. Yang pertama, hewan pemakan daging itu disebut dengan karnivor. Lalu, hewan pemakan tumbuhan disebut herbivor, dan hewan pemakan daging dan tumbuhan disebut omnivor. Selanjutnya, yaitu makanan tumbuhan. Nah, berbeda dengan manusia dan hewan, tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri. Tumbuhan membuat makanan menggunakan bantuan air, karbon dioksida, cahaya matahari, dan juga zat hara. Nah, yang ada pada gambar adalah contoh air dan juga cahaya matahari. Selain makhluk hidup membutuhkan makanan, makhluk hidup juga membutuhkan kebutuhan yang lainnya. Misalnya, air, udara, dan tempat hidup. Nah, air, udara, dan tempat hidup digunakan makhluk hidup agar
tetap bisa bertahan hidup. Ciri-ciri makhluk hidup yang selanjutnya yaitu makhluk hidup tumbuh dan berkembang. Makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan makhluk hidup ditandai dengan terjadinya perubahan ukuran. Misalnya, bertambahnya tinggi dan juga berat. Sedangkan perkembangan makhluk hidup ditandai dengan terjadinya perubahan kemampuan. Misalnya, bertambahnya kemampuan untuk bergerak dan kemampuan untuk membuat makanan. Yang pertama, kita akan membahas pertumbuhan manusia. Pertumbuhan manusia ditandai dengan terjadinya perubahan ukuran tubuh. Bisa kita lihat pada gambar. Di sini ada gambar bayi, anak-anak, remaja, dewasa, dan orang tua. Nah, pada pertumbuhan ini, ukuran manusia ketika ia bayi dan ketika ia dewasa mengalami perubahan ukuran tubuh dari yang kecil, sedang, lalu besar. Selanjutnya, yaitu pertumbuhan hewan. Pertumbuhan hewan ditandai dengan terjadinya perubahan ukuran tubuh. Nah, di sini Ibu ada contoh pertumbuhan ayam. Ayam awalnya adalah sebuah telur, lalu telur menetas menjadi anak ayam dan menjadi ayam dewasa. Nah, kalau kita perhatikan, telur ayam yang menetas lalu menjadi anak ayam, lalu menjadi ayam dewasa. Di situ terjadi perubahan ukuran tubuh dari yang kecil menjadi lebih besar. Pertumbuhan yang selanjutnya yaitu pertumbuhan tumbuhan. Pertumbuhan tumbuhan ditandai dengan terjadinya perubahan ukuran tumbuhan. Perubahan ukuran tumbuhan dapat dilihat dari bertambahnya tinggi batang dan juga jumlah daunnya. Nah, bisa kita perhatikan pada contoh. Di sini tumbuhan yang awalnya hanya biji mengalami pertambahan tinggi batang menjadi lebih tinggi dan juga jumlah daun menjadi lebih banyak. Pada pembelajaran yang sebelumnya, kita sudah belajar untuk membaca bilangan ribuan. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar menjumlahkan dua bilangan. Nah, untuk mengetahui cara menjumlahkan dua bilangan, kita akan belajar dari contoh soal berikut ini. Peternakan A dan B menghasilkan telur ayam. Peternakan A menghasilkan 2.150 butir telur ayam dalam seminggu. Sementara itu, peternakan B menghasilkan 1.800 butir telur ayam dalam seminggu. Berapakah jumlah telur ayam yang dihasilkan oleh peternakan A dan B? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita akan menggunakan cara bersusun seperti yang terlihat dalam video. Nah, setelah kita membuat kalimat bersusun, kita harus mengerjakan dari yang paling belakang, yaitu yang menempati nilai satuan. Jadi, kita mulai mengerjakan dari angka 0 ditambah 0 sama dengan 0. Lalu 5 ditambah 0 sama dengan 5. 1 ditambah 8 sama dengan 9. Nah, ketika kita sudah mengerjakan 3 angka dari belakang, maka jangan lupa untuk menambahkan tanda titik. Selanjutnya, kita akan menambahkan angka yang terakhir, yaitu 2 ditambah 1
sama dengan 3. Materi terakhir yang akan kita pelajari pada pembelajaran kali ini yaitu menerapkan perilaku sesuai dengan sila pertama Pancasila. Hayo, siapa yang masih ingat bagaimana bunyi sila yang pertama? Nah, bunyi sila yang pertama Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ada banyak sekali perilaku yang dapat kita terapkan berdasarkan sila yang pertama. Misalnya yang pertama, beribadah sesuai agama yang dianut, mengucapkan salam ketika masuk dan keluar rumah, melaksanakan ibadah tepat waktu, menghormati teman yang berbeda agama, mempersilahkan teman untuk beribadah, mengikuti kegiatan keagamaan sesuai dengan agama yang dianut, dan merawat tanaman sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan atas manfaat yang diberikan tanaman. Wah, tidak terasa ya, kita sudah belajar banyak sekali materi, mulai dari macam-macam gabungan gerak berjalan dan berlari, ciri-ciri makhluk hidup, menerapkan sila pertama Pancasila, dan menjumlahkan 2 bilangan. Nah, karena kita sudah belajar banyak, Ibu akan memberikan tugas. Tugas untuk pembelajaran kali ini yaitu kirimlah video ketika anak-anak sedang mempraktikkan perilaku yang menunjukkan perilaku sesuai dengan sila pertama Pancasila. Nah, anak-anak bisa minta bantuan adik, kakak, orang tua, atau siapapun anggota keluarga kalian yang ada di rumah untuk memvideokan ketika anak-anak sedang mempraktikkan perilaku yang sesuai dengan sila pertama. Dalam video, silahkan anak-anak memperkenalkan diri terlebih dahulu, lalu menyebutkan kegiatan apa yang akan kalian praktikkan. Nah, supaya tidak bingung, Ibu akan beri contoh. Misalnya tadi perilaku sesuai sila pertama Pancasila yaitu beribadah sesuai agama yang dianut. Nah, berarti anak-anak bisa membuat video ketika kalian sedang berdoa. Cukup sekian pembelajaran kita kali ini. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.